an ashhada an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbaha wa antaral hufatal muratal 'ala fi a'sya yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Teman-teman, hadis yang kedua ini masih diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, kita pernah bahas bahwa julukan dari beliau adalah Abi Hafs. Kenapa dijulukai dengan Abi Hafs? Karena memiliki anak putri yang bernama Hafsah. Kemudian anak putri beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga dipanggil dengan Ais. Hafsah dipanggil dengan Hafs. Ini panggilan dari para sahabat. Kemudian teman-teman, keistimewaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara fisik sangat sempurna. Bahkan dikisahkan ketika Umar bin Khattab menaiki seekor kuda, sempurna menapak kedua kakinya, kanan dan kiri menapak tanah. Artinya fisik beliau sangat tinggi. Secara fisiknya sangat tinggi, dalam hadis disebutkan, karena Umar, kalau Umar berkata, asma, idza takallama asma, wa idza daraba auja. Kalau memukul, sakit orang yang dipukul oleh Umar. Saking kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tadi pagi kita sudah bahas juga bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada dua orang dari kalangan orang Quraisy yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, Allahumma a'izzil Islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan satu di antara dua Umar. Di antara orang Quraisy ada dua orang yang bernama Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Nah, maka hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Di sini disebutkan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang guru harus dekat kepada muridnya. Jangan ada antara guru dan murid jarak yang terlalu besar. Jangan kita berjarak dengan orang yang kita dakwahi. Jangan kita menjaga jarak dengan orang yang ingin kebaikan darinya. Maka teman-teman yang ingin berdakwah, dekati orang-orang yang kita dakwahi. Jangan kita jaga jarak. Jangan kita jaim. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini disebutkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, disebutkan beliau duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadisy syar. Datang malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang rambutnya rapi, hitam, kemudian bajunya putih. Artinya apa? Tidak tampak malaikat Jibril ini seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang safar,
rambutnya tidak mungkin rapi, mungkin terkena debu, mungkin terkena angin, maka jadi berantakan. Kemudian tidak mungkin seorang yang sedang melakukan safar dengan menggunakan kendaraan unta misalkan atau melewati padang pasir, tidak mungkin bajunya masih putih dan rapi. Maka para sahabat bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Maka lanjutan hadis ini disebutkan, wala ya'rifu minna ahad. Gak ada seorang sahabat pun yang tahu tentang orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang itu, maksudnya Jibril, duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa asnada rukbataihi ala rukbataihi. Kemudian duduk di antara dua sujud, mengadu dengkul Rasulullah, lutut Rasulullah ini bertemu dengan lutut dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini disebutkan malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Dalam hadis yang lain disebutkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud aslinya hanya 2 kali. Pertama, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah di Gua Hira, wahyu pertama turun. Yang kedua, malaikat Jibril bertemu Rasulullah dalam wujud aslinya ketika malaikat Jibril menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahu sittu mi'ati janah. Sesungguhnya malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Bayangkan, kalau satu sayap saja kata Rasulullah bisa menutupi seluruh bumi, bagaimana kalau sayapnya ada 600? Maka tidak mungkin makhluk yang super besar seperti ini menampakkan wujud aslinya setiap hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutannya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka malaikat Jibril yang datang berbentuk manusia ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepadaku, apa itu Islam? Ini yang kita akan bahas, rukun Islam. Apa itu Islam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antashhada, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu, tidak cukup kamu bersaksi, kamu harus mendirikan sholat. Kamu harus menunaikan zakat. Setelah itu, kamu harus berpuasa di bulan Ramadan. Dan setelah itu, kamu harus melaksanakan ibadah haji jika kamu memiliki kemampuan. Maka orang yang menyamar ini dalam wujud manusia berkata, shadaqta. Betul wahai Muhammad. Itu yang disebut dengan Islam. Kemudian, manusia ini yang hadir menyamar dari malaikat Jibril berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Setelah itu wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa itu iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu beriman meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian kamu meyakini bahwa malaikat-malaikat ada itu adalah sebagai utusan Allah. Kemudian kamu meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab. Setelah itu kamu meyakini Allah mengutus Rasul-Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini teman-teman
kita akan membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Kita akan membahas rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian kita menjalankan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan kemudian kita menunaikan ibadah haji kalau kita sanggup untuk melaksanakan ibadah. Nah, setelah itu teman-teman kita akan bahas rukun iman. Rukun iman sudah kita ketahui, sudah kita bahas. Baru setelah itu kita akan membahas bab ihsan. Malaikat Jibril ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah SAW, ihsan itu ketika kamu bisa menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Bayangkan kita sholat seakan-akan di depan kita adalah Allah. Kita sujud seakan-akan Allah melihat kita sedang sujud. Maka kalau seseorang sudah sampai pada derajat ihsan, sangat berbeda sekali cara ibadahnya. Contoh, Ali bin Abi Thalib, ketika beliau terkena panah, kemudian panah menancap di punggung Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Kata para sahabat, wahai Ali, biarkan kami mencabut panahnya. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib, tunggu dulu sampai saya sholat. Begitu Ali bin Abi Thalib sholat Allahu Akbar, apa yang terjadi? Maka Ali bin Abi Thalib tidak merasakan sakit sama sekali ketika panah itu dicabut dari punggungnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena level ibadahnya sudah sampai pada derajat ihsan. Mereka beribadah, sholat, seakan-akan Allah ada di depan mereka. Mereka puasa, tidak bisa bermaksiat. Kenapa? Begitu mereka puasa, seakan-akan Allah ada di depan mereka. Kemudian Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini begitu sholat, Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hilang suaranya. Karena apa? Merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab juga seperti itu. Begitu Umar bin Khattab sholat, kemudian mendengarkan ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, pingsan Umar bin Khattab. Saking takutnya Umar bin Khattab kepada ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka. Pingsan. Bahkan diriwayatkan di bawah kelopak mata Umar bin Khattab ini sampai hitam. Kenapa? Karena seringnya beliau menangis begitu mendengarkan ayat-ayat dilantunkan menceritakan tentang neraka. Nah, teman-teman, seseorang yang sudah mencapai level ihsan ini luar biasa cara ibadahnya. Sedekah sudah tidak hitung-hitungan, sedikit atau banyak, untung atau rugi. Karena apa? Yang ada dalam benaknya, bagaimana saya memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini level ihsan adalah level yang paling tinggi. Kemudian hadis ini juga menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Jibril bertanya kepada Rasulullah, qala fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, berikan kabar kepadaku apa itu hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang ditanya, artinya Rasulullah tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu wahai Muhammad, kamu tidak tahu kapan kiamat itu terjadi, berikan kabar kepadaku apa tanda-tanda kiamat itu. Akhbirni an amaratiha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal ala fi a'sha yatatawaluna fil bunyan.
Kamu melihat, mohon maaf, di sini disebutkan ada seorang budak yang melahirkan anak daripada majikannya. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan bahasa kita sehari-hari, ada orang pembantu jadi PRT di sebuah rumah, mohon maaf. Kemudian pembantu ini melakukan perbuatan berzina dengan majikannya. Sampai majikan itu memiliki anak dari perempuan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Perzinahan di mana-mana. Kemudian merajalela, tidak ada orang yang melarang. Maka ini disebut dengan tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu, tanda-tanda yang lain apa? Kata Rasulullah SAW, wa antaral hufatal uratal alah. Kamu melihat nanti orang-orang yang datang dari kampung hijrah ke Jakarta, hijrah ke ibu kota, yang semula mereka di kampung tidak pernah memakai sandal, tidak pernah memakai sepatu, kemudian datang ke ibu kota, mereka membuka bisnis, mereka berdagang, kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka menjadi kaya raya. Orang yang tadinya tidak punya, kemudian dia hijrah ke ibu kota, diberikan kekayaan oleh Allah, kemudian mereka kaya raya. Dan ini sudah terjadi, teman-teman. Banyak orang yang mungkin tidak dikenal di kampungnya. Bahkan begitu dia awal-awal hijrah, awal-awal merantau ke ibu kota, tidak punya harta sama sekali. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, diberikan harta oleh Allah, kemudian orang kampung ini menjadi kaya raya. Ini tanda dari hari kiamat akan terjadi. Kemudian tandanya, ada orang-orang kampung yang tadinya hanya menggembala kambing, yang tadinya hanya beternak, kemudian dia punya harta, yatatawaluna fil bunyan. Setelah mereka punya harta, mereka membangun rumah-rumah yang tinggi. Bikin rumah 2 lantai, bikin rumah 3 lantai, bikin kantor 10 lantai, 30 lantai, bahkan sampai ratusan lantai tingginya. Kalau sudah lantai-lantai yang tinggi ini dibangun oleh manusia, kata Rasulullah, maka saat itu kiamat sudah dekat. Kemudian di hadis lain disebutkan di antara kiamat, kata Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta tataqarabaz zaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa sangat singkat. Contoh, sekarang hari Jumat, tidak terasa kemarin Jumatan kita tidak sholat Jumat seakan-akan kemarin. Minggu terasa 1 hari, 1 bulan terasa 1 pekan. 1 tahun yang kita lewati kemarin 2019 sangat cepat berlalu. Maka kalau waktu-waktu itu berlalu begitu cepat tanpa kita sadari, itulah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Kemudian tanda-tanda yang lain kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta tataqarabal aswaq. Kiamat tidak akan terjadi sampai pasar-pasar itu berdekatan, sampai banyak orang yang berdagang. Kita ada rumah, di depan rumah kita ada orang buka warung, tetangga sebelah kanan kita buka warung, tetangga sebelah kiri kita buka warung juga. 100 meter dari rumah kita ada orang buka warung. Sampai warung-warung ini banyak dan berdekatan, kita jualan online. Teman kita jualan online. Tetangga-tetangga kita juga jualan online. Punya lapak yang sama. Di media yang sama. Maka kalau semua orang yang berdagang ini sudah berdekatan, kata Rasulullah, saat itu kiamat sudah sangat dekat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, bu'ithu was-sa'atu kahatain. Saya diutus ke dunia ini sebagai nabi dan rasul, dan hari kiamat tinggal seperti ini. Artinya apa? Sangat dekat Rasulullah diutus dengan terjadinya hari kiamat. Maka kita sebagai umat terakhir dari Rasulullah SAW harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat singkat. Dengan singkatnya waktu, pahala yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak. Berbeda dengan umatnya Nabi Adam, berbeda dengan umatnya Nabi Nuh, hidup ratusan tahun, tapi ibadahnya sangat sedikit pahalanya. Umat Nabi Muhammad
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yajuz dzalik." Umur umatku, kata Rasulullah, hanya 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali orang yang berlebih dari 70 tahun. Artinya apa? Meskipun umurnya 60 tahun, meskipun umur kita 70 tahun, tapi amal ibadah yang kita kerjakan senilai bahkan lebih besar pahalanya dari pahala umat-umat terdahulu yang ibadahnya ratusan tahun, yang ibadahnya ribuan tahun. Nah, dari hadis ini teman-teman kita pelajari pentingnya kita memiliki guru, berdekatan dengan guru. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Selain beliau sahabat Rasulullah, beliau juga adalah mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena anak putrinya yang bernama Hafsah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan dari ini, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang tadi bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan? Kemudian Umar berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Nah, Umar mengajarkan kepada kita, kalau kita ditanya oleh seseorang tentang sebuah hukum, tentang hukum agama, tentang hukum fikih, kemudian kita tidak tahu, sebaiknya kita mengatakan tidak tahu. Karena semua perkataan kita tentang sebuah hukum yang kita tidak tahu, maka kita akan dibebankan dosa kalau kita salah. Sebaiknya kita ketika ditanya bagaimana hukumnya kita bekerja di bank konvensional, bagaimana kita hukumnya meminjam modal usaha dari bank konvensional. Kalau kita tahu, kita wajib untuk menjawab. Tapi kalau kita tidak tahu hukumnya, sebaiknya kita diam dan berkata, "Mohon maaf, saya tidak tahu." Imam Malik bin Anas, ketika datang seseorang bertanya kepada beliau, dari 48 pertanyaan yang diajukan kepada Imam Malik, kata Imam Malik, "Saya tidak tahu." Saya tidak tahu. Dari 48 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik hanya 14. Bayangkan, Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang sebuah hukum, beliau bilang, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu." 48 pertanyaan yang dijawab cuma 14. Bagaimana kalau kita yang ditanya? Padahal sebagaimana kita ketahui, Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi gurunya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Nah, guru dan murid ini memiliki sanad yang berkesinambungan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu bukan merupakan sebuah aib kalau kita katakan kita tidak tahu hukumnya. Saya akan cari dulu sumber referensinya, nanti kita akan bahas bersama. Teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan, kita persilahkan. Bapak-bapak, videonya tolong di-off-kan dong, nggak konsen kita. Bapak-bapak, videonya tolong di-off-kan, kita nggak konsen bareng kalian nih. Caranya gimana Pak Erol? Matikan tombol videonya, di-off-kan. Saya udah off belum ya? Ya tinggal Pak Sofan dengan Pak Daud yang belum off. Pak Daud belum off nih. Cukup. Saya udah close ya. Nah, sip. Nah, besok-besok Pak Farhan aja ya, biar kita konsen dengar materinya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya, silakan.
Sambil nunggu yang lain bertanya, besok temanya apa Ustaz? Besok subuh? Temanya hari ini tentang Islam, iman, dan ihsan. Untuk besok, biar kita siapkan pertanyaan. Baik, Besok. besok hadis yang ketiga tentang syahadat. Masih masuk dalam rukun Islam juga. Hadisnya dari Abdullah bin Umar, anaknya dari Umar bin Khattab. Nanti kita akan bahas tentang hukum sholat, zakat, dan haji. Insya Allah. Besok, insya Allah setelah sholat subuh, kita akan bahas hadis ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Baiklah, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup kajian hari ini. Kita tutup kajian hari ini bahwa kesimpulannya seseorang harus memiliki guru ketika dia ingin hijrah. Seseorang harus dekat kepada gurunya ketika dia ingin hijrah. Seseorang tidak boleh memisah dari jamaah ketika dia ingin hijrah. Maka teman-teman yang sudah ingin hijrah, sudah ingin total melepaskan diri dari riba, sudah total tidak ingin lagi kembali ke tempat maksiat, maka tinggalkan semua masa lalu ini, kemudian kita jemput masa depan yang insya Allah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan contoh kepada kita. Beliau sebelum masuk Islam adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umar bin Khattab dari pagi sampai terbenam matahari setiap hari. Karena apa? Karena beliau belum memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, ditinggalkan semua berhala-berhala, ditinggalkan semua penyiksaan terhadap kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab total memasrahkan dirinya kepada Islam, hijrah kepada Rasulullah SAW. Maka dengan hijrahnya itu Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Umar bin Khattab menjadi salah seorang dari 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita pelajari teman-teman dari hadis yang kedua. Mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farhan. Besok pagi lagi ya. Ya ngobrol yang lain tuh. Ngobrol yang lain, kangen. Oh iya. Ngobrol. Ngobrol yang lain udah lama kangen nih, Kobar. Hah? Gimana?